pengusaha sangat antusias. Dilansir dari Tribun Travel dan Manado, terjadi peningkatan jumlah wisatawan. Baik, mungkin itu merupakan pembuka dari video analisa kami kelompok 2 yang akan nanti kami bahas pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Agatha dengan NIM akhir 120 dari kelas C. Kemudian saya Melatunua dengan NIM akhir 127. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menganalisa peristiwa dari pencabutan PPKM pada tanggal 30 Desember tahun 2022. Nah, untuk contoh industrinya kami akan mengambil sampel dari industri perhotelan. Mengapa kami mengambil sampel ini? Karena menurut kami pada saat pencabutan PPKM pariwisata, perhotelan itu pasti sangat berdampak. Nah, makanya dari sini kami berdua berinisiatif untuk mencari lebih tahu dalam apa sebenarnya efek yang berpengaruh. Selanjutnya akan ada video tentang pengujian efisiensi pasar dengan menghitung optimal return-nya. Silakan disimak. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa-analisa yang akan kelompok 2 lakukan. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membagi kasus yang telah diberikan sebelumnya. Di situ akan ada beberapa patokan yang akan ada beberapa ketentuan khusus yang kami jadikan patokan pada analisa saat ini. Nah, yang pertama di sini kami disuruh untuk memilih subsampel perusahaan. Nah, ini kami memilih dari industri perhotelan. Nah, ini minimal terdapat 15 sampel. Di sini kami melakukan 20 sampel perusahaan. Lalu di sini kami juga telah mendownload data harga saham dari sumber-sumber yang ada. Lalu kemudian kami juga menghitung return harian dari sampel perusahaan dan return pasar harian dengan metode single index model. Lalu kemudian periode peristiwa di sini ada 11 hari selama T-5 dan T+5. Lalu periode estimasi alpha dan beta itu adalah 60 hari. Lalu kami juga melakukan uji t-test untuk menguji apakah terdapat abnormal return. Nah, sekarang kita langsung aja teman-teman beralih ke penghitungan analisanya. Oke, di sini yang bisa teman-teman lihat, di sini udah banyak banget ya data-data perusahaan melalui kode-kodenya. Ini mungkin bisa teman-teman bisa lihat lebih jelas lagi. Di sini ada 20 nama perusahaan, itu yang kami pakai. Lalu di sini kami akan melakukan pengujian efisiensi pasar bentuk semi-strong dengan pengembangan hipotesis, yaitu hipotesis yang pertama adalah tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pengumuman tidak diberlakukannya PPKM. Lalu kemudian tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah tidak diberlakukannya PPKM. Nah, karena di sini ada 20 sampel ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan satu sampel perusahaan saja karena memang selanjutnya itu kita menggunakan metode yang sama begitu. Nah, kita langsung ke kode perusahaan ARTA. Di sini saya telah mendata dari tanggal 30 September 2022 sampai di sini tanggal 6 bulan Januari tahun 2023 dengan T-5-nya itu start dari tanggal 23 bulan Desember tahun 2022, T0-nya tanggal 30 bulan Desember 2022 karena tidak diberlakukan PPKM itu pada tanggal 30. Lalu kemudian T+5-nya itu pada tanggal 6 bulan Januari 2023. Nah, di sini hal yang akan dilakukan pertama kali adalah menghitung return hariannya teman-teman. Return hariannya itu gampang banget, ini bisa teman-teman lihat juga. Misal kita mau hitung return harian pada tanggal 3 ya teman-teman. Nah, itu caranya adalah dengan langsung membagi aja harga saham saat hari itu dikurangi dengan hari yang sebelumnya dibagi sama yang hari sebelumnya. Nah, kalau di sini tanggal 3 itu harganya adalah 2.306 sekian. Yang sebelumnya 2.325 sekian. Nah, itu bisa langsung dikurang aja lalu dibagi. Nah, di sini hasilnya minus karena mungkin emang bisa teman-teman lihat juga ya, ini harga saham pas lagi tanggal 3 itu lebih besar juga dari pas lagi tanggal 30 gitu. Nah, nanti dari dari data return harian di tanggal 3 ini bisa langsung di-drag aja ke bawah. Dari sini sampai sini itu bisa di-drag teman-teman sampai nanti di tanggal 6. Begitu. Nah, berlaku juga untuk pencarian return marketnya. Di sini kita juga menggunakan rumus yang hampir sama, hanya perbedaan pengambilan data. Ini datanya itu dari IHSG. Nah, kayak misalnya tanggal 3 di sini IHSG-nya adalah 7.009. Nah, pas lagi tanggal 30 bulan 9 itu IHSG-nya 7.040 sekian. Nah, itu
itu bisa langsung dikurang aja, terus nanti bakal dibagi sama yang sebelumnya. Nah, di sini menghasilkan minus juga ya, minus 0,00441 gitu teman-teman. Ini bisa langsung di drag juga terus sampai ke bawahnya gitu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan alpha dan beta. Nah, alpha dan beta ini dihasilkan dari data analisis yang ada di Excel ya teman-teman. Ini nanti bisa di-add aja langsung dari Excelnya. Kita langsung buka data dulu sebelumnya, buka data dulu, terus nanti di sini akan nemuin data analisis. Nah, misal emang belum di-add, itu bisa di-add juga langsung dari Excelnya. Terus ini kami memilih metode regression, nanti bisa langsung diklik OK. Nanti hasilnya itu akan menghasilkan summary output yang ini yang saya blok. Di sini ada tentang ANOVA-nya, terus coefficient, standar error, dan sebagainya macamnya. Nah, untuk data alpha ini sendiri itu adalah berasal dari intercept yang coefficient teman-teman. Meanwhile, kalau misalnya yang beta itu dihasilkan dari X variable 1 yang koefisiennya gitu teman-teman. Jadi bisa langsung dimasukin aja ke tabel alpha dan betanya begitu. Nah, selanjutnya di sini kita baru akan menghitung expected return dan juga abnormal return-nya. Untuk yang expected return dulu ya teman-teman. Nah, ini tuh caranya adalah dengan menambah dan juga mengkali dengan alfanya. Jadi di sini yang kita tambahkan itu adalah alfanya ditambah sama betanya lalu dikali sama return market pada hari itu. Jadi kayak di sini tanggal 23 bulan 12. Nah, di sini kan alfa betanya itu udah sama ya tadi 0,00 sekian, itu untuk alfanya, betanya itu 0,29 sekian. Nah, itu tinggal ditambah aja alfa dan betanya lalu dikalikan dengan data return market pada tanggal 23 tersebut. Nah, tinggal kayak gitu aja. Itu nanti bisa langsung ketahuan hasilnya, terus nanti bisa langsung di drag juga sampai tanggal nanti tanggal 6 gitu. Nah, terus untuk yang abnormal return-nya itu kami ini bisa langsung mengurangi aja teman-teman return hariannya dikurang sama expected return yang memang sudah diketahui. Nah, itu dikurangi aja terus sesuai dengan tanggal yang bersangkutan, nanti di drag juga sampai T plus 5-nya. Nah, kayak gitu teman-teman untuk analisa pertama yang kami lakukan. Nah, kami melakukan analisa itu sampai 20% ya teman-teman, ini bisa dilihat di bawah sini. Sampai akhirnya nanti kami akan mulai menghitung ini average abnormal return-nya, sampai nanti kita juga akan mulai menguji hipotesis dan sebagainya macamnya. Nah, mungkin begitu saja penjelasan dari saya mengenai analisa pertama yang kami lakukan. Selanjutnya, analisa berikutnya akan dijelaskan oleh Agatha. Mungkin kepada Agatha dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan melanjut nih ke pengujian atau perhitungan untuk mencari average abnormal return. Nah, average abnormal return ini adalah gabungan dari semua abnormal return pada suatu periode tertentu. Jadi, cara pertama yang bisa kita lakukan adalah untuk memindahkan atau mengalokasikan average return yang tadi sudah kita cari itu ya pada masing-masing perusahaan ke sebuah tabel yang sama, atau bisa dilihat nih di halaman ini, itu udah dipindahin masing-masing abnormal return-nya. Mungkin kalau agar teman-teman punya gambaran lebih jelas gitu akan saya contohkan gitu ya pada salah satu perusahaan, itu pada perusahaan PNSE. Di sini abnormal return-nya yang tadi kita sudah dapat, ini pada periode 5 hari sebelum event dan 5 hari setelah event. Ini kita bisa langsung copy aja dan dipindahkan secara horizontal ke halaman ini. Nah, kalau sudah dipindahkan semua, kita bisa langsung mencari average abnormal return-nya, yaitu dengan kode Excel, yaitu sama dengan average dari semua abnormal return pada suatu periode tertentu. Ini karena contohnya itu pada periode 5 hari sebelum peristiwa, maka yang di-select itu semua abnormal return pada 5 hari sebelum peristiwa. Atau kita secara manual juga kita bisa mencari nih rata-ratanya dari abnormal return pada periode tersebut. Dan hal ini juga berlaku untuk periode-periode selanjutnya gitu, atau lebih mudahnya teman-teman bisa langsung kayak di-drag aja nih semuanya ke samping gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari juga yang namanya cumulative average abnormal return, yang mana itu adalah akumulasi atau gabungan pertambahan dari average abnormal return yang tadi sudah kita cari. Jadi mungkin contohnya nih, di 5 hari sebelum peristiwa, itu cumulative average return-nya masih sama dengan average abnormal return-nya ya, karena itu kan sebelum itu nggak ada hari lagi. Nah, sedangkan kalau pada 4 hari sebelum peristiwa, itu cumulative average return-nya adalah pertambahan daripada cumulative average abnormal return 5 hari sebelum peristiwa ditambah dengan
average abnormal return 4 hari sebelum peristiwa, atau dengan kata lain, intinya kumulatif average return ini adalah pertambahan dari average abnormal return masing-masing periode, gitu. Nah, setelah kita udah dapat nih semuanya, itu juga bisa langsung aja tarik gitu ya ke kanan. Maka nanti langsung, terlihat angka-angka dari abnormal return yang kita punya, gitu. Nah, setelah kita mengetahui nih tentang average abnormal return dan kumulatif average abnormal return-nya, kita juga bisa mengklasifikasikan average abnormal return sebelum dan sesudah kejadian pada masing-masing, perusahaan. Jadi itu dengan cara, mengata-katakan aja untuk, abnormal return kalau yang sebelumnya, yang sebelum peristiwanya atau sebelum T0, kalau yang sesudah itu yang sesudah T0-nya, dari T1 sampai T5, dan hal ini juga berlaku untuk perusahaan-perusahaan setelahnya. Oke, nah dari tabel ini, setelah itu kita bisa nih melihat bagaimana sih gambaran dari abnormal return-nya itu dalam bentuk grafik. Nah, di halaman ini udah terlihat bagaimana abnormal return-nya itu berhubungan. Ada yang turun banget, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik. Nah, dari hubungan ini, dari abnormal return yang sudah kita dapat ini, maka terlihat ya teman-teman bagaimana hubungannya, dan mungkin kalau untuk kita overview sedikit, di yang average abnormal return itu yang paling signifikan mungkin yang ini ya, yang sebelum peristiwa dan 1 hari sesudah peristiwa. Sedangkan kalau yang kumulatif average abnormal return-nya itu, yang paling signifikan itu yang setelah peristiwa. Nah, tapi mungkin kalau teman-teman lihat grafik ini aja, teman-teman belum begitu tahu ya, gimana sih signifikasinya secara detail atau seberapa signifikan sih sebenarnya. Nah, oleh karena itu, selanjutnya kita akan melakukan pengujian dari abnormal return yang ada dengan perhitungan-perhitungan yang lebih mendetail. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan itu menentukan normalitas data. Nah, di normalitas data ini, kita mencari signifikasinya dengan cara menggunakan abnormal return yang tadi sudah kita cari ya, atau yang di tabel AR ini. Nah, untuk pengujiannya itu sendiri menggunakan aplikasi yang namanya SPSS untuk, pengujiannya. Dan untuk normalitas data ini kita melakukan pengujian Sapir-Whorf, yang mana ada test of normality-nya yang bisa kita lihat di gambar ini, itu yang paling kanan, itu signifikasi dari data-data yang kita punya. Nah, signifikasi tersebut bisa kita pindahkan dan bisa kita tarik kesimpulan. Jadi karena tujuannya itu normalitas data, maka kesimpulan yang kita punya itu ada tidak normal dan normal. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, di mana sih sebenarnya kita bisa nyimpulin itu normal dan tidak normal? Itu berdasarkan syarat yang ada. Yang mana jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka datanya akan berdistribusi secara normal. Dan sebaliknya, jika signifikasinya lebih kecil daripada 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Nah, dari syarat ini, maka dari data yang kami sajikan dapat disimpulkan bila data yang normal itu hanya pada periode T+0 atau 4 hari setelah kejadian, yaitu dengan signifikasi 0,051, sedangkan sisanya itu tidak normal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian lagi ke hipotesis yang tadi mungkin sudah disinggung ya di awal, nanti bakal di overplay lagi. Dan dari data-data ini juga nanti akan ada pengujian, di mana kalau data normal akan diuji dengan one sample t-test, sedangkan data tidak normal dengan one sample Wilcoxon sign rank test. Lanjut aja langsung ke hipotesis yang pertama. Mungkin kita review dikit. Untuk yang hipotesis pertama, itu hipotesisnya adalah tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pengumuman tidak diberlakukannya PPKM atau sekitar tanggal 30 Desember 2022. Nah, ketika hipotesis tersebut kita tolak, maka akan muncul sebuah hipotesis alternatif, yang mana terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pengumuman tidak diberlakukannya PPKM atau pada tanggal 30 Desember 2022. Nah, tadi mungkin juga udah kita klasifikasi nih teman-teman, mana data yang normal dan tidak normal. Mungkin kita mulai dulu nih dari data yang normal. Di sini data yang normal dari data yang kelompok kami sajikan itu ada pada 4 hari, periode 4 hari setelah kejadian. Yang mana di sini setelah kita melakukan uji one sample test dengan aplikasi SPSS, itu ada signifikasi sebesar 0,09 pada two-tails. Yang mana itu masih kayak syarat sebelumnya, jika signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya ditolak, dan jika nilai signifikasinya lebih tinggi daripada 0,05, maka HO-nya diterima.
Nah, dari signifikasi yang kita punya, maka dapat disimpulkan jika data ini hipotesisnya akan diterima, yang mana tidak akan terdapat AL yang signifikan di hari sekitar pengumuman tidak diberlakukannya PPKM. Nah, setelah kita menguji data yang normal, kita akan menguji data yang tidak normal dengan uji one sample Wilcoxon sign rank test, yang mana kita uji juga dengan aplikasi SPSS dan menghasilkan signifikasi di gambar ini. Tuh. Dan yang intinya nantinya dari data tidak normal ini dapat kita tarik kesimpulan juga dengan syarat yang masih berlaku seperti yang sebelumnya. Nah, bila kita overview sedikit dari data yang kita punya, maka semua hipotesis akan diterima kecuali pada H-1 sebelum kejadian. HO-nya akan ditolak, hipotesisnya akan ditolak karena signifikasinya lebih kecil daripada 0,05. Dan di situ bisa ditarik kesimpulan, maka terdapat abnormal return yang signifikan. Sedangkan yang lainnya tidak terdapat abnormal return yang signifikan. Begitu. Nah, mungkin ini secara keseluruhan gitu ya aku rangkum tentang udah penggabungan dari data normal dan tidak normal. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman secara keseluruhan pun hanya terdapat satu data yang hipotesis yang kita buat itu ditolak, di mana di situ terdapat abnormal return yang signifikan. Tapi mungkin dari kesimpulan ini, teman-teman masih bingung gitu, maksudnya apa sih? Tidak terdapat abnormal return dan terdapat abnormal return. Yang mana artinya, jika terdapat abnormal return yang signifikan, maka pasal ini cukup merespon cepat terhadap suatu peristiwa. Atau dengan kata lain, peristiwa tersebut berdampak di periode tertentu. Jadi mungkin kalau kita implementasikan sama data yang kita punya, pada T-1 itu pasalnya cukup merespon terhadap suatu peristiwa. Dengan kata lain, pada hari sebelum kejadian ini, jadi 1 hari sebelum penghapusan PPKM ini sangat berdampak pada industri perhotelan gitu. Nah, sedangkan jika tidak terdapat abnormal return yang signifikan, maka pasal ini tidak merespon dengan cepat atau dengan kata lain peristiwa tertentu tidak begitu berpengaruh dan berdampak pada periode-periode tersebut. Jadi kayak pada T-5, T-4, T-3, T-2 itu tidak terdapat abnormal return yang signifikan, maka pasalnya itu tidak begitu merespon gitu secara cepat tentang event yang ada. Begitu juga dengan yang T-0 sampai T+5. Gitu. Mungkin kita lanjut ke yang hipotesis kedua. Nah, mungkin tadi juga teman-teman sempat notice gitu ya, kita nggak menggunakan data AL sebelum dan sesudah, karena data tersebut akan kita pakai untuk menguji hipotesis kedua ini. Di mana hipotesis kedua adalah tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah tidak diberlakukannya PPKM. Dan bila hipotesis tersebut ditolak, akan timbul sebuah hipotesis alternatif yang mana terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah tidak diberlakukan PPKM. Nah, berikut ini datanya lagi yang tadi sudah kita cari normalitas datanya, itu kita bisa uji dengan yang namanya uji pair Wilcoxon sign rank test. Nah, di sini kita melakukan pengujian ini karena terdapat kesimpulan data kita tidak normal. Jika mungkin gitu data teman-teman ada yang normal, itu bisa menggunakan yang namanya uji one sample t-test. Sama seperti yang sebelumnya. Nah, lanjut aja. Di sini, dengan uji pair Wilcoxon sign rank test ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa signifikasi dari penggabungan dari AL sebelum dan AL sesudah sebesar 0,301, yang mana itu dia akan menarik sebuah kesimpulan lagi, yang mana syaratnya juga masih sama seperti yang hipotesis sebelumnya, yang mana jika signifikasinya lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis akan ditolak, dan sebaliknya jika lebih besar daripada 0,05, maka hipotesisnya akan diterima. Nah, dari pengujian ini maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kita akan diterima atau tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah tidak diberlakukannya PPKM. Atau dengan kata lain, penghapusan PPKM tidak berdampak begitu besar di sektor perhotelan yang ada. Nah, mungkin segitu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.